Pernah nggak sih kita ada di posisi yang serba salah? Di persimpangan jalan gitu. Di mana satu jalan tuh nawarin keuntungan kilat, bisa jadi promosi, proyek besar. Tapi jalan yang satunya lagi, ya itu jalan yang benar menurut hati nurani. Nah, pilihan antara emas dan integritas inilah konflik abadi yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Ada pepatah Tiongkok kuno yang menarik banget. Bunyinya, orang terhormat itu suka kekayaan, tapi ia mendapatkannya dengan cara yang benar. Ini bukti loh kalau pergulatan antara ambisi dan etika itu bukan masalah zaman sekarang aja. Ini tuh pertanyaan universal yang udah dicoba dijawab oleh manusia selama ribuan tahun. Oke, jadi biar jelas nih, medan perangnya tuh kayak gimana sih? Di satu sudut ring kita punya emas, simbol dari semua yang kelihatan berkilau, duit, status, keuntungan instan. Nah, di sudut lainnya ada integritas, nilai-nilai yang nggak kelihatan tapi justru ngebentuk siapa diri kita. Kejujuran, kehormatan, dan harga diri. Kira-kira mana yang bakal menang? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Emas atau integritas? Di dunia yang kayaknya selalu teriak lebih banyak itu lebih baik, yuk kita coba hitung. Sebenarnya, apa sih harga yang harus kita bayar saat kita menukar karakter kita demi keuntungan sesaat? Pertanyaan ini benar-benar nonjok ya. Coba deh kita renungin. Apa gunanya punya segalanya? Jabatan tinggi, duit banyak, pengakuan dunia. Kalau pas kita ngaca, kita udah nggak kenal lagi sama orang di cermin itu. Kalau kita udah ngejual kedamaian batin dan harga diri kita, inilah taruhan yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dan coba timbang nilainya. Bener nggak sih integritas itu tak ternilai? Yuk kita lihat kenapa kekayaan sebanyak apapun itu nggak akan pernah bisa memberi apa yang diberikan oleh integritas. Kutipan ini ngingetin kita sama sesuatu yang sering kita lupain ya kan? Duit hilang, bisa dicari lagi. Tapi nama baik, kepercayaan orang. Wah, itu sekali hancur, bisa butuh seumur hidup buat benerinnya. Dan kadang, itu pun belum tentu cukup. Nah, ini dia nih paradoksnya. Betul, memilih integritas mungkin bikin kita kehilangan deal bisnis atau promosi jabatan. Tapi coba pikirin, apa yang tetap kita punya? Kemampuan buat tidur nyenyak, rasa hormat sama diri sendiri, dan kompas moral yang gak goyah. Itu aset yang gak bisa dinilai pakai uang. Ngomongin teori emang gampang ya, tapi prakteknya gimana? Yuk kita lihat contoh nyata dari ujian karakter sejati lewat kisah Yusuf, seorang pria yang dihadapkan pada pilihan yang mustahil, di mana taruhannya adalah segalanya. Coba bayangin deh posisinya Yusuf. Dia seorang budak muda di negeri asing, tapi berhasil dapat kepercayaan penuh dari tuannya, Potifar. Dia punya kuasa, tapi di saat yang sama posisinya rentan banget. Dan disitulah godaan datang, sebuah tawaran yang bisa memberinya kesenangan sesaat, tapi bakal menghancurkan segalanya. Dan disinilah momen krusialnya. Udah jelas di depan mata konsekuensinya, bisa difitnah, masuk penjara, menderita. Tapi Yusuf tetap menolak. Dia memilih integritas daripada keuntungan. Dia lebih memilih dibelenggu rantai penjara daripada dibelenggu rasa bersalah seumur hidup. Coba kita lihat bedanya. Kontras banget kan? Kalau dilihat mata dunia, dia kalah total. Dari orang kepercayaan jadi narapidana. Tapi, secara rohani, dialah pemenangnya. Justru integritas di titik terendah itulah yang jadi fondasi buat Tuhan angkat dia setinggi-tingginya, sampai ke istana. Nah, ini nyambung ke hal yang menarik banget, yaitu soal keuntungan yang sebenarnya malah bikin rugi sih. Gimana kalau kesuksesan yang kita bangun lewat jalan pintas itu sebenarnya adalah kegagalan yang terselubung? Pertanyaan kuno ini benar-benar menantang cara kita ngukur kesuksesan zaman sekarang. Apa artinya rekening bank kita penuh, tapi rekening jiwa kita kosong melompong? Bisa aja kita jadi orang terkaya versi majalah bisnis, tapi di mata Tuhan, kita bangkrut total secara moral. Anggap aja kesuksesan itu kayak bangunan megah. Tiap kali kita bohong, tiap kali kita kompromi, itu kayak nambahin satu retakan di fondasinya. Dari luar sih kelihatannya keren, kokoh, tapi tunggu aja sampai badai datang. Entah itu krisis, skandal, atau sekedar waktu, fondasi yang rapuh itu pasti runtuh. Oke, lanjut. Integritas itu bisa ngomong lebih kencang daripada mulut kita loh. Ini adalah sebuah kesaksian tanpa kata-kata, khutbah yang kita sampaikan lewat perbuatan kita sehari-hari. Terang kita itu bukan hal yang aneh-aneh loh. Terang itu nyala pas kita balikin dompet yang jatuh, pas kita nolak ikutan ngegosip di kantor, atau pas kita berani ngaku salah bukannya nyari kambing hitam. Nah, hal-hal kecil kayak gini yang bikin orang lain lihat dan bertanya-tanya.
Ini bener banget. Hidup kita ini kayak buku yang kebuka buat semua orang. Mungkin orang nggak akan baca kitab suci, tapi mereka baca kita. Mereka lihat cara kita kerja, cara kita sama keluarga, cara kita pas lagi stres. Integritas kita, itulah khutbah yang mereka dengerin tiap hari tanpa kita perlu naik ke mimbar. Dan akhirnya, buat kita yang setia milih jalan integritas yang sulit ini, ada janji yang luar biasa. Perjuangan ini nggak akan sia-sia. Coba deh pegang janji ini erat-erat. Mungkin hari ini kita harus ngelepasin sesuatu yang kelihatannya baik menurut dunia demi ngejaga integritas. Tapi jaminannya, Tuhan gak akan menahan kebaikan yang sejati dari kita. Pengorbanan jangka pendek kita bakal diganti sama berkat yang jauh lebih besar dan abadi. Yuk kita bandingin langsung. Emas itu cuma berkilau karena mantulin cahaya dari luar. Tapi integritas itu memancarkan cahayanya sendiri dari dalam. Emas bisa hilang, bisa dicuri. Tapi integritas itu harta karun yang kekunci di dalam jiwa kita. Nggak ada yang bisa ngambil. Pada akhirnya, semuanya balik ke satu komitmen pribadi ini. Sesuatu yang kita bisikan ke diri kita sendiri pas lagi di saat-saat sulit. Aku lebih baik kehilangan emas daripada kehilangan diriku sendiri. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Nanti, di akhir semuanya, apa yang bakal jadi warisan hidup kita? Tumpukan emas yang gampang dilupain orang, atau sebuah karakter berintegritas yang jadi inspirasi? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.